Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 akan membuat inovasi baru yang bertemakan tentang kesehatan mental. Inovasi ini kita beri nama dengan nama CareIn. Sebelum kita mulai penjelasan lebih dalam lagi tentang aplikasi CareIn, aku akan memperkenalkan teman-temanku. Aku, Veronica Regina Mambu dengan NPM 2207-11948. Teman saya lagi Rizky Amalia Putri dengan NPM 2207-11931. Dan teman saya satu lagi adalah Rivaldi Setiawan Ernanto dengan NPM 2207-11951. Di sini aku akan menjelaskan mengapa kami membuat aplikasi CareIn tersebut. Menurut kita, kesehatan mental ini memiliki arti penting dalam kehidupan seseorang. Dengan mental yang sehat, maka seseorang dapat melakukan aktivitas sebagai makhluk hidup. Kondisi mental yang sehat akan membantu perkembangan seseorang ke arah yang lebih baik di masa yang mendatang. Kesehatan mental ini juga keadaan di mana seseorang mampu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi terhadap lingkungannya. Masalah kesehatan mental pada remaja dan dewasa di Indonesia ini termasuk cukup tinggi. Pada riset kesehatan dasar atau Riskesdas menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Diperoleh data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang, atau setiap hari ada 5 orang melakukan bunuh diri, serta 47% korban bunuh diri adalah pada usia 10-39 tahun yang merupakan usia anak remaja dan usia produktif. Ini termasuk masalah yang sangat tinggi di Indonesia karena 20% dari 250 juta jiwa secara keseluruhan memiliki potensial mengalami masalah kesehatan jiwa. Masalah sumber daya manusia profesional untuk ketenagaan kesehatan jiwa ini juga masih sangat kurang di Indonesia. Karena pada sampai hari ini, jumlah psikiater sebagai tenaga profesional untuk pelayanan kesehatan jiwa kita hanya mempunyai 1.530 orang. Artinya, satu psikiater hanya mengalami sekitar 250.000 penduduk. Oleh sebab itu, banyaknya juga masyarakat yang sekarang kekurangan pengetahuan tentang kesehatan mental, serta banyaknya self-diagnosis dengan melihat pernyataan yang ada di Google atau media lainnya dan menyimpulkan sendiri bahwa dirinya terkena mental illness. Solusi yang kami tawarkan dari masalah-masalah tadi adalah kami akan melakukan perkembangan fitur pada aplikasi yang telah ada sebelumnya. Kami akan menambah kelengkapan seperti informasi mengenai rumah sakit, tombol darurat, volunteer, serta psikolog pribadi, di mana pada aplikasi ini kami menargetkan user yang telah terdiagnosis maupun yang sekedar hanya merasa kesepian butuh teman bercerita. Aplikasi ini kami harapkan dapat menjadi tempat yang nyaman bagi mereka yang sedang merasa gelisah, cemas, depresi, dan lain-lainnya. Kami juga ingin agar psikologi tahu perkembangan pasiennya melalui aplikasi kami, melalui journaling, statistik mood, dan rutinitas apa saja yang sering dilakukan pasien melalui aplikasi ini. Saya Rivaldi. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari aplikasi kami. Tujuan dari aplikasi kami adalah memberitahukan masyarakat untuk lebih aware akan pentingnya isu kesehatan mental. Terciptanya ruang yang nyaman bagi mereka yang merasa kesepian ataupun depresi, serta mengurangi angka kematian yang diakibatkan isu kesehatan mental. Selanjutnya, ada masalah yang tersedia di aplikasi kami. Yang pertama ada manage stress, yang kedua ada insecurity, yang ketiga ada anxiety, yang keempat ada hard to sleep, yang kelima ada suicidal ideation, yang keenam ada panic attack, yang ketujuh ada self-harm, dan yang terakhir atau yang kedelapan ada FOMO. Baik, saya Rizky. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang terdapat pada aplikasi kami. Tapi sebelum itu, pertama-tama saya akan menjelaskan fitur-fitur unggulan terlebih dahulu pada aplikasi kami. Yaitu yang pertama adalah personal psikologis. Fitur ini adalah fitur yang dimana penggunanya akan langsung terhubung kepada personal psikolog.
Tetapi fitur ini hanya bisa digunakan untuk pengguna yang telah resmi terdaftar sebagai pasien pada suatu lembaga kesehatan. Jadi pada fitur ini, psikolog akan selalu memperhatikan perkembangan pasien melalui aplikasi kami. Jadi buat teman-teman yang belum terdaftar pada suatu lembaga kesehatan tidak bisa menggunakan fitur ini. Dan yang kedua itu adalah Virum. Virum sendiri adalah singkatan dari Volunteerum, yang dimana fitur ini kami sediakan untuk penghubung antara pengguna dan juga para relawan yang selalu sedia 24 jam untuk menemani pengguna yang ingin sekedar berbagi cerita atau masalahnya kepada seseorang tanpa takut identitasnya terbuka. Jadi pesan yang dikirim itu bersifat anonim. Dan yang ketiga itu adalah Information. Information sendiri berisi informasi mengenai lembaga atau komunitas kesehatan mental, seperti rumah sakit terdekat yang menyediakan layanan konseling yang bisa menggunakan BPJS, serta komunitas-komunitas yang peduli akan kesehatan mental. Dan yang keempat itu adalah emergency button, tombol yang digunakan untuk pencegahan terhadap suatu bahaya yang akan terjadi. Dengan menekan tombol ini, pengguna akan langsung terhubung ke orang terdekat, lembaga perlindungan, serta personal psikolog yang mengawasinya jika ia terdaftar sebagai pasien pada suatu lembaga kesehatan. Nah, Anda juga bisa menambahkan nomor-nomor siapa saja yang akan terhubung pada emergency button ini dengan menekan pada pengaturan dan akan ditambahkan dengan sendirinya. Oke, lanjut kepada fitur-fitur lainnya yang tersedia pada aplikasi kami. Yang pertama itu adalah Daily Emotional Control, yang dimana fitur ini akan melakukan pengecekan emosi setiap hari dengan lambang-lambang emoticon. Pengguna akan terlebih dahulu diarahkan untuk memencet lambang emoticon, lalu menjawab kuesioner dan dilanjutkan tabel cerita yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perasaan pengguna setiap harinya, yang nantinya bisa dilihat pada perkembangan statistik bot dalam 1 minggu. Dan selanjutnya itu adalah beranda populer. Ini adalah berisi konten-konten YouTube yang populer yang membahas tentang kesehatan mental, cara menghargai diri sendiri, dan juga banyak lainnya yang kami sediakan untuk para pengguna menonton di waktu luangnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan aktivitas apa saja yang bisa dilakukan oleh para pengguna. Ada banyak aktivitas yang tersedia, yaitu yang pertama adalah meditasi. Aplikasi ini menyarankan pengguna untuk melakukan meditasi agar pengguna dapat merasakan ketenangan dan relaksasi bagi tubuh mereka. Dan yang kedua itu adalah relaksasi musik. Relaksasi musik sendiri berisi beberapa song yang tersedia yang bisa didengarkan para pengguna. Misalkan para pengguna ingin mendengarkan suara hujan, ingin mendengarkan suara petir untuk merelaksasikan tubuh mereka. Dan yang ketiga adalah exercise. Aplikasi ini akan menyarankan apa saja olahraga yang cocok untuk para pengguna untuk menghabiskan waktu luangnya dengan berolahraga yang tentunya baik bagi kesehatan mental. Dan yang keempat itu adalah reading. Berisi beberapa rekomendasi buku yang baik bagi kesehatan mental yang telah populer di masyarakat, mudah dimengerti dan menggunakan bahasa yang ringan, serta kami telah menyediakan sinopsis untuk menggambarkan apa saja yang akan dibahas pada buku tersebut. Dan yang terakhir itu adalah podcast. Podcast sendiri berisi beberapa konten populer yang tersedia bagi para pengguna yang tentunya membahas tentang isu kesehatan mental yang nantinya para pengguna akan langsung diarahkan ke aplikasi Spotify. Jadi bagi para pengguna yang belum mendownload aplikasi Spotify tidak bisa menggunakan fitur tersebut. Sekian penjelasan tentang aplikasi kami. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan pada penjelasan kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.